bagus senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Di dalam ayat lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh sebab itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah sangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian mukadimah untuk kajian malam hari ini. Dilanjutkan masih hadis tentang sholat Jumat. Bapak Ibu, ini terutama bapak-bapak, karena ibu-ibu kadang-kadang ada yang sholat Jumat, ada yang tidak. Tapi kalau di masjid sana depan rumah saya, banyak ibu-ibu yang ikut sholat Jumat. Khotib ketika khutbah sudah dipastikan berdoa di akhir khutbah. Di antara doanya yaitu memohonkan ampunan kepada orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Demikian Bapak Ibu, itu pasti. Ternyata ini ada hadisnya. Wa an Samurah bin Jundubin. Hadis riwayat atau dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepada Samurah bin Jundub. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jumu'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan kepada mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan pada setiap hari Jumat, yang kemudian dimanifestasikan, diwujudkan dalam bentuk doa di akhir khutbah ke Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dan seterusnya. Barangkali ada yang ini khotib namun digede kayak gitu ya. Ternyata ada landasannya. Hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Samurah. Hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu kepada keduanya, kepada Jabir dan Samurah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi khutbatin, ketika beliau khutbah, yaqra'u ayatin minal Qur'an, beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah bedanya khutbah dengan pidato. Kalau pidato full tidak ada ayat Qur'annya, boten napa-napa. Tapi kalau khutbah kok tidak ada ayat Qur'annya, berarti menyalahi tradisi, kebiasaan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempatnya boleh di awal, ya, atau di tengah, atau bahkan di akhir khutbah. Biasanya ada ayat dibaca. Wa yudzakirun nasa, yang fungsinya kata Rasulullah dengan membaca ayat Quran itu wa yudzakirun nasa,
untuk memberikan peringatan kepada manusia, maksudnya kepada jamaah. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ini pasti dibaca. Barangkali Bapak-Bapak semuanya, barangkali suatu saat mendapatkan kesempatan untuk berkhutbah, maka ambil ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema dan dibaca. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa asluhu fi Muslimin, yang asalnya hadis ini dari Sahih Muslim atau Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, kewajiban sholat Jumat. Wa an Tariq ibni Shihabin, hadis diriwayatkan dari Tariq bin Shihab radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepada Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Al-jum'atu adapun ibadah sholat Jumat, hakun wajibun adalah hak dan kewajiban. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, setiap orang yang beragama Islam. Fi jama'atin, dengan berjamaah. Tenang sal Jumatan dewekan. Lawab dewekan baiklah. Yang cepat. Boleh. Illa arba'atan, kecuali 4. 1, mamlukun, budak atau hamba sahih, tidak berkewajiban sholat Jumat. Wa mro'atun, yang kedua perempuan atau ibu-ibu. Perempuan, ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat. Adapun mau ikut ya boleh, tapi tidak wajib. Wasobiyun, yang ketiga anak-anak kecil, cacilik. Malah kadang-kadang tambah rame, tambah reang, jadi orang jangan. Ini nambah bocah cito, ya, rame gumbunya nek habis sembahyang. Itu kalau belum sholat tenang, tapi begitu pas sholat ada keramaian. Kalau kadang-kadang ketika menjadi imam itu seakan-akan jadi tidak sah sholat saya, karena hati saya dengan spontanitas itu grundel, brengsek kayak saya. Itu grundel terus terang itu senajan di hati. Pantas kalau Rasulullah SAW memberikan sabdanya, orang wajib bocah-bocah pada hari Jumat. Ya kalaupun ikut didampingi, ya, barangkali putra bapak ibu semuanya ikut sholat Jumat ya didampingi. Mending turun menang daripada pecicilan karomancang. Kemudian wa maridun, orang yang sedang sakit, tidak wajib Jumatan. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud. Wa qala lam yasma' tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tariq tidak mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Tariq mendengarkan bahwa Nabi bersabda dari sahabat-sahabat yang wa akhrajahu Hakim min riwayat Tariqil madhkur an Abi Musa an Abi Musa. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari riwayat Al-Tariq yang disebutkan an Abi Musa dari Abu Musa. Ini hadis sesungguhnya sudah terkenal kalau di dalam kajian fikih bahwa budak, hamba sahaya, wanita, anak-anak kecil, orang yang sakit tidak berkewajiban sholat Jumat. Nah kemudian sholat apa? Karena tidak sholat Jumat, ya sholatnya sholat zuhur. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa an Abdillah bin Mas'ud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang paling sering diminta oleh Nabi untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sampai Ibnu Mas'ud protes, ya Rasulullah, anta hafidul Quran, dimana idza laqiya ma'i anta kul ma'i ikra'ul Quran. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya Rasulullah, bukankah engkau seorang hafid Al-Quran? Kenapa setiap ada pertemuan taklim liqo selalu engkau meminta saya membaca Al-Quran? Maqal, kemudian Rasulullah menjawab, ana uhibbu an asma'a qira'atul Quran. Saya senang sekali mendengarkan bacaan Al-Quran. Nabi saja senang. Padahal Al-Quran diturunkan kepada Nabi, tetapi apa? Tapi beliau masih merasa senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepada Abdullah bin Mas'ud. Ia kata Abdullah bin Mas'ud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastawa 'alal mimbari, apabila telah duduk di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, maka beliau berhadapan dengan muka kami. Maksudnya begini, seorang khatib ketika sedang khutbah itu hendaklah ketika sudah berada di atas mimbar atau di mimbar itu menatap wajah mustami atau orang yang sholat Jumat. Ampun dingkluk mawon, khutbah dingkluk, delenge nek tur salam tok. Assalamualaikum pembukaan, terus maca tekan rampung, waalaikumsalam. Ini maksudnya begitu. Jadi ketika khutbah itu hendaklah menatap mustami atau jamaah. Karena fungsi khutbah salah satunya adalah di samping untuk memberikan peringatan, juga untuk memberikan tausiah, mau'izatul hasanah. Sehingga jangan sampai orang Jumatan kok tidak tahu isi khutbahnya karena memang yang khutbah tidak jelas.
Sehingga kalau dalam fikih ya ibadah Jumat. Karena salah satu rukun Jumat itu adalah khutbah. Sedangkan jamaah tidak paham, tidak tahu. Karena memang khotibnya yang tidak jelas. Atau mungkin sengaja di saat khutbah malah ngantuk dan enak banget. Tidur yang paling nikmat adalah di saat khutbah, mendengarkan khutbah Jumat. Jadi obatnya orang yang susah tidur nggak usah ke apotek, tidur cari masjid ya yang sedang Jumatan. Insya Allah cepat. Kemudian wa'anil hakim ibni Haznin, hadis dari Hakim bin Hazn radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu pada Hakim bin Hazn. Qala, dia berkata, Sahidnal Jum'ata. Kami, kata Hakim, menyaksikan sholat Jumat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqoma mutawakkian 'alal 'asha au qaisin. Lalu beliau berdiri, yaitu Nabi maksudnya, dengan memegang tongkat al-'asha, tongkat. Au qaisin, atau busur panah. Maksudnya napa niki Bapak Ibu? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melaksanakan sholat Jumat, beliau itu menancapkan tongkat atau busur panahnya itu di dulu, karena kalau dulu itu masjid memang hanya sekedar tidak ada atapnya. Ya, kalau bahasa sekarang ya di halaman masjid. Karena masjid di zaman Nabi itu jarang ada atap. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ini waktu istiwa sudah bergeser. Waktu istiwa itu nek cara bahasa Jawa nih, cara nang pondok di pesantren itu mengartikannya waktu jejege srengeng. Itu istiwa. Matahari pas tepat di ubun-ubun sehingga tidak ada lagi bayang-bayang atau bayang. Nah, Nabi itu menancapkan tongkat atau busur panah. Baru ketika sudah bergeser matahari, bayangan sudah ada, beliau memulai sholat Jumat. Nah, ini zaman Nabi belum ada jam. Kinten-kinten wonten jam nih. Nggih. Panjenengan ngertos mboten niki? Kalau saya tanya, kalau paringi pertanyaan, kapan adanya jam? Kapan niku? Nate mireng mboten? Kan zaman Nabi tidak ada jam. Pertanyaannya kapan ditemukannya atau diciptakannya atau adanya jam? Sehingga sholat sih pada dalam jam. Waktu sholat ya tidak ada seperti halnya zaman Nabi dengan menancapkan tongkatnya, melihat bayangan sudah nampak atau belum. Kemudian kalau sore untuk menandakan maghrib sudah masuk, itu ada dua dalam hadis. Yang pertama yang diamalkan oleh, mohon maaf,
ormas Persis itu kalau kelelawar sudah pada kedua itu sudah masuk maghrib. Nah, saya dulu waktu di Jamis itu banyak teman-teman saya dari Persis itu kalau bulan puasa dia cukup sore kedua, kalau sudah ada kelelawar kedua, oh berarti maghrib buka baik. Nah, itu tidak melihat yang lain, karena dia memang pedomannya itu. Ternyata jenengan kalau bermalam di Makkah sana di Masjidil Haram, memang ya benar ya, naik bunyi kelelawar pada mulai pada bentuk. Nah ini saya pernah membaca dalam sebuah buku adanya jam itu adalah ketika pemerintah Inggris menjajah Mesir. Pemerintah Inggris menjajah Mesir karena Mesir itu adalah Islam, maka kemudian disitulah pemerintah Inggris menerapkan mengawali memulai dengan adanya jam sehingga waktu sholat tidak lagi memakai ya cara-cara yang seperti Nabi, tetapi dengan jam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian tentang hadis. Ini bab tentang sholat Jumat. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Saya ingin menyampaikan tentang tauhid. Ini yang kami sampaikan malam Senin kemarin di Masjid Nikmatul Ittihad. Nikmatul Ittihad. Masjid Al-Hikmah. Pelan-pelan. Oke, masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillahi. Bab tentang berkurban untuk selain Allah. Qala azza wa jalla qala ta'ala. Allah yang maha tinggi yang maha agung berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau kita wa ana minal muslimin. Kalau pas tahiyat akhir. Kalau Nabi dan para sahabat wa ana awwalul muslimin. Wa ana dan saya awwalul muslimin adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Tapi kalau kita diganti wa ana minal muslimin. Padahal dalam hadisnya wa ana awwalul muslimin. Tapi kalau kita baca wa ana awwalul muslimin ya nggak pas. Makanya diganti oleh para ulama di fikih ketika tahiyat, meskipun di hadisnya wa ana awwalul muslimin menjadi wa ana minal muslimin. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, ya'muru Allahu ta'ala ayyakhbarul musyrikina alladzina ya'buduna ghairallah. Allah Ta'ala memberikan kabar kepada orang-orang musyrik untuk beribadah hanya kepada Allah, la ya'buduna ghairallah, tidak kepada selain Allah. Makanya ayatnya qul inna sholat, katakanlah sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku,
wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamina, dan yang memelihara seluruh alam. Ini bedanya ya ilahi dengan ya Rabbi. Kalau ya ilahi, wahidat yang aku ibadahi. Kalau ya Rabbi, wahidat yang memelihara. La syarika, tidak ada yang menduakan. Tidak ada yang menyekutukan lahu bagi Allah. Wa bidzalika, dan karena itu umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk golongan orang yang muslim. Kemudian wa yadbahuna, Allah memerintahkan kepada orang-orang musyrik untuk tidak menyembah kepada selain Allah, wa yadbahuna lahu, dan juga berkurban hanya kepada Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat ini? Karena ternyata orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah yang dari turun temurun, di satu sisi dia mengakui bahwa Allah pemilik Ka'bah, Rabbul Ka'bah, itu adalah zat satu-satunya Tuhan. Tetapi di sisi lain dia meyakini, mempercayai kepada asnam. Asnam itu berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat, Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang disimpan, dipasang di dinding-dinding Ka'bah. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tujuannya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya sebenarnya tidak menyembah berhala itu. Saya ya yakin, percaya kepada Rabbul Ka'bah, ada Tuhan yang memiliki Ka'bah. Tapi kenapa saya mengibadahi Lata, Uzza, Manat, Hubal? Tujuan saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ini. Makanya tawasul itu ada ketentuannya. Boleh tawasul, tetapi bil ahmadis sholihati, dengan amal sholih. At-tawassulu bi qiraatil Qur'an. Tawasul dengan bacaan Quran, artinya dengan membaca Al-Qur'an. At-tawassulu liman hayy. Tawasul kepada orang yang masih hidup, boleh. Minta didoakan. Itu bentuknya seperti itu. Dengan sowan datang para alim, Pak Kiai, Pak Ustaz, saya mohon anak saya didoakan supaya jadi anak yang soleh, yang pintar. Itu boleh. Tetapi kalau liman mayyiti, kepada orang yang telah meninggal, seperti kepada para wali, para nabi, ya tidak boleh. Dengan ziarah wali songo, doa pada wali yang dengan 7, supaya doa itu disampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, ya Tuhan. Karena menganggap wali itu dekat dengan Allah. Jadi yang tidak boleh. Sama saja dengan kebiasaan orang Arab jahiliyah yang menyembah kepada Allah, tetapi melalui perantara peribadatan kepada berhala-berhala yang pasang, yang tempel di Ka'bah.
Maka oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihancurkan. Karena itu bentuk daripada menyekutukan Allah. Fa amarallahu ta'ala bi mukhalafatihim. Maka Allah Ta'ala memerintahkan bi mukhalafatihim untuk meninggal mereka yang menyembah di satu sisi juga kepada Allah, di sisi lain kepada yang dia angkat Tuhan. Ya kalau di lingkungan kita ya trinitas, ya pada Tuhan Yesus Juru Selamat. Di satu sisi dia kepada Allah Tuhan Bapa yang di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya, tapi kepada Putra Tuhan Yesus Juru Selamat. Nah, ini yang nggak boleh. Makanya meskipun ada dalam ayat bahwa kita boleh, orang Islam boleh menikah dengan ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sembelihan binatang oleh ahlul kitab halal, boleh dimakan. Tapi ahlul kitab yang dulu, bukan ahlul kitab yang sekarang. Yang dulu yang akidahnya sama dengan kita, sama dengan akidah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang hanya menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Bukan ahlul kitab Yahudi Nasrani yang sekarang, bukan, yang sudah tidak murni lagi ketauhidannya. Tapi masih juga pendapat ini dipegang bahkan oleh orang yang sebenarnya profesor doktor. Kita lihat di BBC itu, nah, anaknya dinikahkan dengan orang Yahudi, dinikahkan dengan orang Kristen. Itu ahli kitab, di Quran boleh, kecuali ahli kitab yang akidahnya sama dengan kita, yaitu Kristen yang ortodoks. Kita masih ingat Presiden Palestina yang suka pakai sorban, Yasser Arafat, ya. Istrinya itu agamanya Kristen, Suha namanya, tetapi Kristen ortodoks yang hanya menyembah kepada Allah, mentauhidkan. Itulah yang dimaksud ahli kitab, bukan yang percaya menyembah kepada selain Allah. Kemudian wal inharofa amma hum fihi, tidak hanya disuruh meninggalkan dari hal-hal yang demikian, tetapi wal inharofa amma hum fihi, untuk berpaling. Meninggalkan kali berpaling kan beda ya Bapak Ibu. Kalau meninggalkan ya wis tunggalan. Kadang-kadang belum balik maning. Ya. Dulu jenengan tidak pernah, ya, di waktu itu, zaman itu masih biasa sajen. Percaya kakak kolot, percaya ke anu, kemudian meninggalkan. Setelah meninggalkan berapa waktu? Balik man. Itu meninggalkan. Tapi kalau wa inna harofa amma hum fi, itu maknanya lebih jauh, yaitu berpaling. Jadi sama sekali sudah totalitas, tidak kembali kepada akidah keyakinan sebelumnya. Ini malah pernah Allah peringatkan kepada Umar bin Khattab, apa imada au qutilam qalabtum ala aqubikum. Pada saat perang Uhud, banyak sahabat-sahabat yang meninggal, kalah, dan Rasulullah juga terkena panah, pingsan, sehingga terdengar kabar bahwa Rasulullah meninggal. Salah satu orang yang paling tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal adalah Umar bin Khattab,
Dia dikenal orang yang sangat gagah perkasa, punya watak sifat yang sangat keras, sehingga ketika ada sahabat yang mengatakan, ya Umar, Rasulullah meninggal, oh ora mungkin, ora bakalan, Muhammad meninggal, ora percaya. Memang tidak meninggal, tetapi terluka sampai pingsan. Maka kemudian untuk agar akidah Umar bin Khattab tidak melenceng, karena yang namanya manusia ya pasti meninggal, maka Allah menurunkan ayat afahim mata auzubillahi qolatum. Apakah jika Muhammad meninggal kemudian kamu akan berpaling kepada agama sebelummu, ya Umar bin Khattab? Nah, karena Muhammad juga manusia. Jangan didewa-dewakan. Itu intinya seperti itu. Jadi saat meninggal ya meninggal. Jangan sampai kecintaannya kepada sesama hamba kemudian sampai meninggalkan batas-batas ketentuan Allah. Gak mungkin Muhammad meninggal. Muhammad ya orang bakalan. Tidak, supaya tidak mengkultuskan. Wa iqbalu bil qasdi wan niyati wal azmi ala ikhlasi lillahi ta'ala. Wa iqbalu dengan menerima bil qasdi dengan maksud wan niyati dan niat wal azami dan azam cita-cita keinginan sesuatu yang akan dicapai ala ikhlasi lillahi ta'ala terhadap keikhlasan hanya kepada Allah Ta'ala. Kita yang mudah-mudahan orang-orang musyrik itu untuk bisa berbanding meninggalkan dalam hal peribadatan, keyakinan, dan dalam hal berkurban itu fil qasdi wan niyati wal azami ala ikhlasi lillah. Menerima, menuju, niat, punya cita-cita hanya ikhlas atau memurnikan Allah Ta'ala. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, wan nusuki aidabahun fil haji wal umrah. Qul inna sholati wan nusuki, makna wan nusuki menurut Mujahid ini sahabat Nabi, ahli tafsir juga beliau. Yang dimaksud nusuk adalah ad-dabahu fil haji wal umrati, binatang atau penyembelihan atau kurban yang dilakukan pada saat haji dan umrah. Jadi di saat kita haji, umrah itu semata-mata karena Allah menyembelih binatang kurbannya, berkurban bukan karena untuk yang inilah yang dikehendaki dalam ayat kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita berkurban untuk selain Allah. Seperti kebiasaan masyarakat Jawa dulu, bahkan mungkin sekarang juga masih ada, di saat-saat bulan-bulan tertentu dia berkurban menyembelih binatang yang tujuannya adalah untuk penguasa bumi, penguasa laut, penguasa ini, penguasa itu, dan lain sebagainya, yang kepalanya disembahkan kepada mereka, kemudian dagingnya dimakan dengan membaca doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ini masih banyak, sesungguhnya masih panjang, tapi karena waktunya sudah masuk isya, insya Allah suatu saat kita akan lanjutkan. Mohon maaf jika ada
ucapan nasrullahi wa fathuh qarib. Assalamualaikum warahmatullahi